Ya, nggak boleh man. Mau foto sini tapi sambil bangku dulu. Oh, nggak boleh. Doa dia mau selesai, awan saya lihat pelan-pelan dia pergi. Begitu saya selesai berdoa, awan itu pergi. Mami, saya berkata, ada malaikat mami doa barusan di dalam kamar ini. Mami lihat mulut Pati ngomong, nanti malaikat itu akan datang kepada mami langsung derek dan mami akan berjumpa pribadi. Saya berkatakan, saya akan buktikan kata mulut saya. 2 hari kemudian jam 11 yang sama, saya di kamar isi saya sama anak saya, ada Jeffrey kamar situ juga. Malaikat datang, dia jumpa isi saya pribadi. Dia bilang, ibu, aku ingin kenal sama kamu. Dia pegang tangan isi saya di salah sama dia. Waktu dia pegang tangan itu, malaikat itu melepas tangan isi saya. Ya, menuju satu pintu. Isi saya teriak supaya jangan pergi masuk dia. Dia masuk satu pintu. Itulah pintu kerajaan surga. Mereka berkisah. Amin. Nah, waktu lo saya angkat seperti ini,
membuat saya hidup saya berubah. Hidup saya tadi keras, jadi berubah saya. Dan semenjak diangkat seperti ini, saya bisa dengar audible suara Tuhan sampai 6-7 kali. Tuhan bicara sama saya di kamar saya. Tuhan bisa bicara sama saya, dikasih penglihatan sama saya dengan mata saya. Dia kasih pengalaman pribadi sama saya. Saya tanya, Tuhan, apa pengalaman pribadi kau berikan buat saya, Tuhan? Buat apa Tuhan pengalaman pribadi? Saya bisa dengar suara Tuhan audible dengan saya. Kalau saya tidak pernah dengar audible dengan saya, Tuhan tusuk kuping saya, ditembus ke kuping saya. Kalau Tuhan roh saya tidak pernah keluar seperti ini, Tuhan panggil kepala saya. Saya punya pengalaman pribadi Tuhan berikan kepada saya. Saya tanya buat apa Tuhan? Orang sakit saya, orang ngomong saya saja, dia tidak menyakit saya, tapi dia ngomong saya saja. Tuhan bisa tunjukkan saya di kaca mobil saya. Saya melihat Tuhan itu begitu luar biasa. Saya bisa melihat setan itu bentuk seperti apa. Tuhan kasih melihat seperti saya. Saya bisa lihat santet sedang masuknya masuk kamar saya. Saya lihat langsung santet itu masuk. Dikasih melihat semua saya. Kenapa? Kenapa? Kamu melakukan doa pujian penyembah. Ada hadirat Tuhan di atas kamu. Tuhan kata, di waktu puji penyembahan itu, kamu belajar, kamu lihat Silas Paulus, waktu dimana kamu mengadakan puji penyembahan, di situ kamu di penjara itu, kamu lihat penjara dibebaskan mereka, kepala penjara kamu lihat bertobat keluarganya. Itulah di dalam puji penyembahan. Bawakan jemaatmu dikatakan di dalam doa puji penyembahan, sampaikan kepada jemaatmu. Dalam puji penyembahan itu ada kuasa Tuhan akan turun. Di dalam puji penyembahan itu ada kesembuhan. Di waktu saya mengadakan KKR malam suntuk jam 2 pagi, saya bawakan puji penyembahan bukan jemaat. Satu jemaat dari luar kota datang, ginjal cuci darah dia. Setiap hari, 1 hari 2 kali cuci darah. Waktu Roh Kudus turun jam 2 pagi itu penyembahan kita. Roh Kudus turun atas dia. Jantung, ginjalnya, Tuhan ganti yang baru, sembuh total. Amin. Amin. Haleluya. Waktu saya jadi gembala, antara maju dan tidak maju, 2 minggu akan dilatih yang berkata, saya antara mau dan tidak mau. Saya berkata, Tuhan, Tuhan, kalau saya jadi gembala, Tuhan, saya berkata, saya foto scan jantung saya, penyempitan 40%. Habis itu saya berkata, sekarang lagi saya jadi pendeta. Habis itu saya kata, saya pasang ring. Habis itu sekian tahun kemudian, saya dibebas jantung saya. Tolong Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Buat apa saya melakukan ibadah yang kau berikan kepada hamba? Tapi ternyata jantung saya penyempitan. Saya berkata, Tuhan, saya foto jantung saya Singapura, penyempit 40%. Di titik itulah Tuhan katakan, you maju, you juga akan mati. You berhenti, you akan mati. You mundur, you akan mati. Maju saja, Tuhan katakan. Nanti itu urusan saya. Bagian tidak bisa kamu lakukan, itu bagian saya melakukannya. Amin. Saya melangkah sama Fernando, saya gawan Fernando, saya panggil dia, saya nangis depan dia, saya tidak mau jadi gembala. Fernando bilang kata, Om tenang dulu, tanya Tuhan punya waktu 2 minggu ini, dilantik atau tidak. Kalau Tuhan kata lantik, lantikan. Kalau tidak, kita mundur. Tanya Tuhan, saya tanya sama Tuhan dulu. Tuhan katakan, berjalan saja kamu dengan iman. Amin. Menuju satu pintu kerajaan surga. Kasih gambar mas saya coba, kan gambar jembatan. Ini coba. Kamu melangkah saja, begitu. Berjalan. Saya melangkah dengan iman. Saya berjalan dengan iman. Dengan dilantik 40% jantung saya penyempitan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, Engkau berikan pengalaman hamba. Waktu tangan saya ditarik Tuhan, saya berkata, arti tangan saya berkuasa. Saya tumpangkan tangan saya ke jantung saya. Tuhan hamba tumpangkan. Hamba berkata, jantung ini tidak ada penyempitan lagi. Saya berkata, jantung saya sembuh total. Saya berkata, saya berangkat ke Singapura. Saya ketemu salah satu dokter. Dok, saya mau kateter jantung saya. Saya batalkan, sudah Pak. Ulang lagi saya. Daftar lagi sama dia. 3 bulan kemudian, batal lagi. Ketiga kalinya, saya berkata, daftarkan lagi. Bertiga saya berangkat sana. Dia kateter jantung saya. Dia cek jantung saya. Langsung pakai alat. Saya bisa lihat TV. Dokter berkata, Pak Helmi, sekarang kita mulai ya. Aku akan lihat jantung kamu. Dok, jantung saya sudah sembuh total karena Yesus mengasihi saya. Amin. Saya ucapin kepada dokter. Dokter percaya, saya sudah sembuh. Saya hanya mulut saja atau dokter jantung saya yang 40% itu bahwa mujizat terjadi dalam hidup saya. Dia kata jantung saya. Salun jantung kita 3. Dia tanya. Itu yang 1. Wah, salunnya besar. Pak Helmi, jantung kamu kayak umur 25 tahun. Yang kedua lagi soalnya, wah salonnya besar kata dia. Yang ketiga lagi, wah semua besar semua. Amin. Jantung saya sembuh. Amin. Waktu jantung saya sembuh, kalau saya mundur, berarti jantung saya tidak sembuh. Saya berhenti, jantung saya tidak sembuh. Tapi saya melangkah dengan iman. Saya berkata, Tuhan, saya melangkah. Hidup dan mati di tangan Tuhan.
Saya maju juga mati, mundur juga mati, berhenti juga mati. Udah maju saja, saya berkata. Waktu saya maju, saya melangkah dengan iman, saya berkata, Tuhan saya sudah sembuh. Di situ ada katakan, kamu lihat tangan kamu berkuasa. Amin. Saya tumpang tangan saya, jantung saya sembuh total. Amin. Di waktu mata saya, perdarahan sebelah kanan mata saya, dia nanya. Waktu perdarahan, dokter berkata, ini biasanya orang diabetes hipertensi. Tapi kamu nggak ada diabetes, kamu nggak hipertensi, kenapa perdarahan mata kamu? Apa penyebab dok? Saya tidak tahu. Tapi ini bagian retina mata kamu belakang kamu ada perdarahan, darah bersih bening. Dia suntik tangan saya, dia berkata seperti ini. Saya suntik kamu tidak akan lihat apa-apa berita selama 7 menit. Nanti setelah 7 menit akan terang kembali. Waktu itu dia suntik tiba dia, seperti wah neraka seperti ini saya betul berita. Dokter saya nggak bisa lihat depan saya, orang-orang saya nggak bisa lihat. 7 menit kemudian dia terang. Dilihat ada bocor atau tidak? Dilihat tidak ada bocor, tidak ada pendarahan. Tapi ini waspada, bagian mata retina kamu ini tidak ada obatnya, dokter berkata. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau manusia berkata tidak ada obatnya, Yesus adalah. Amin. Amin. Engkau berkata di atas kayu oleh bilemu, engkau sudah sembuh. Amin. Saya angkat tangan saya lagi, Tuhan, tangan hamba, tangan Tuhan, bukan tangan saya. Saya praktekkan dengan saya sendiri. Saya tumpang tangan saya, mata saya. Tuhan, mata saya sudah sembuh, saya berkata. Amin. Saya katakan sudah sembuh. Saya berangkat ke Singapura lagi, saya cek dua dokter lagi, satu dokter profesor saya bertok, saya cek. Saya bilang mata saya berdarah, saya pengen uji penting. Dia sulit pasien itu, dicek di Singapura. Saya cek Singapura, satu dokter profesor itu berkata, itu top dunia 4 di Singapura, namanya dikenal. Dicek sama dia, nggak ada perdarahan mata kamu, dia berkata, oke, bagus semua, bersih. Begitu bersih, saya balik lagi ke dokter yang pertama yang cek mata saya, mata perdarahan. Dia cek ulang sama dia, cek ulang. Ternyata tangan ini berkuasa. Saya tumpang mata saya sembuh total. Amin. Yesus bukan baik. Kalau Anda merayakan Natal, kita mengingatkan bahwa Yesus itu pernah lahir. Saya kalau ulang tahun juga orang kasih saya hadiah, kue banyak di rumah saya, bunga penuh di rumah saya, semua. Di gereja kita merayakan ulang tahun saya, kue yang besar-besar dipajang sini, dipotongkan bunga-bunga di rumah saya semua ulang tahun. Nah, kalau Yesus ulang tahun, manusia saja di bumi merayakan ulang tahun kita merayakan, apalagi kita merayakan ulang tahun Bapa di surga, pemilik kerajaan surga, Tuhan kita Yesus. Harusnya kita merayakan jauh lebih besar, lebih hebat kan? Amin, lebih the best kan? Ya coba, kalau jemaat semua berdoa coba, BBI ini jemaat semua berdoa, melakukan puji penyembah semua. Percayalah, jemaat akan terjadi berlipat ganda 100 kali ganda. Amin. Bukan untuk PLN, jiwa itu untuk surga. Saya berkata, saya tidak pernah buka gereja cari uang. Saya satu tujuan saya cari buka gereja, karena perintah Tuhan panggil dan bagi saya. Saya mau cari jiwa buat di surga. Amin. Itu saja saya berkata. Tuhan tidak butuh uang saudara. Tuhan sudah kaya. Dia punya langit dan bumi. Amin. Dia berkata, aku yang berkuasa. Mazmur 95 berkata apa? Langit itu aku yang punya. Gunung-gunung itu aku yang punya. Laut itu aku yang punya. Tanah itu aku yang punya. Di bawah sekali ini pun aku yang punya. Dia berkata, kalau semua itu Tuhan yang jadi, Tuhan yang punya. Kalau hanya masalah kosongan, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kecil. Amin. Kadang-kadang kita ada masalah, problem, kita takut, takut, wajar kita manusia takut, wajar. Akan datang kepada kita, kadang-kadang kita begini, kita khawatir, itu wajar. Kadang-kadang datang masalah itu begitu atas kita menghadap masalah itu seperti gunung besar di masa itu. Sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Tinggal Tuhan ingin didik kita. Di mana titik imanmu dengan aku? Di mana kalian kamu hubung kamu dengan aku dan Kristus? Dia menguji kita supaya kita lebih dekat sama Tuhan, supaya kita lebih intim dengan Kristus, lebih lanjut itu saja. Di titik kita lanjut dengan Tuhan, di titik kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman yang kita lakukan pujian penyembah intim dengan Tuhan. Di situ Anda akan melihat mujizat itu saja. Amin. Amin. Saya sudah banyak melihat kuasa Tuhan. Air saja bisa melakukan mujizat. Caca punya istri waktu Debbie
Dia datang di gereja, dijemput isi saya pakai mobil. Dia lumpuh, kaki bengkak semua kakinya. Saya lihat saja, isi saya berkata, Mami, kenapa suaminya nggak bawa ke dokter saja, paling simpel. Atau jadi pendeta tuh, ada tuh pendeta lagi khotbah. Itu pendeta lagi khotbah juga salah, dia berkata. Tapi tentang apa? Bukan pendeta itu doanya. Bukan pendeta itu, bukan buat ilmu medis. Kamu yang doa, Tuhan bilang. Oh saya Tuhan, iya. Langsung begitu saya masuk penyembahan saya, Tuhan kasih Mazmur, kasih Tuhan Yesaya 55 ayat 11 Tuhan katakan. Ayat 10 berkata apa? Engkau lihat gunung, engkau lihat awan. Itu bukan awan, itu urapan surga sedang turun, dia berkata. Ayat 11 berkata apa? Apa yang hatimu minta kepada Bapa di surga, aku akan melakukannya, dia berkata. Kamu lihat ayat 12 ya, pohon-pohon itu kamu lihat sedang bergoyang. Itu bukan pohon kerajaan di bumi, itu pohon kerajaan surga, itu pada malaikat, dia berkata. Engkau melihat ada sedang ada peperangan, ada salah persoalan, dia berkata. Di waktu setinggi itu, saya sedang menyembah Tuhan bicara sama saya itu. Dia bilang apa? Ambilkan air aqua. Anak muda sudah berdiri pas saya, sudah pegang aqua. Dikasih aquanya, saya ambil aqua itu. Saya angkat air minum itu. Saya berkata, Yesaya 5 ayat 10 berkata, Tuhan ini bukan air, tapi ini air urapan. Tuhan ngomong sama saya di kuping saya, buat keracunan. Oh, keracun Tuhan ya. Tuhan ini air urapan. Saya kasih minum sama dia. Begitu kasih minum, saya tumpang tangan saya. Berimbang, kamu sudah berkata. Saya angkat air, saya kasih minum bagi dia. Saya tumpang tangan, lari saya berkata pada dia. Lari dia. Sembuh. Amin. Amin. Menyala-nyala